seorang gadis menemukan peluang bisnis di tempat pembuangan sampah. Ia menemukan bahwa sebagian besar pedagang mencetak kupon pada kemasan produk mereka untuk mendorong pembelian berulang dan memberi penghargaan kepada pelanggan baru dan pelanggan setia. Namun, kebanyakan orang mengabaikan kupon-kupon ini, membuangnya begitu saja. Tetapi jika Anda mengumpulkan cukup banyak, Anda dapat menggunakannya di supermarket untuk mendapatkan diskon setengah harga atau bahkan barang gratis. Hal ini memberi Anda sensasi mendapatkan barang gratis. Ia sering mengunjungi berbagai supermarket setiap hari, dan luar biasanya, semua barang di rumah kecuali suaminya dibeli dengan kupon gratis. Suaminya, seorang auditor pajak, tidak mengerti perilaku Ana dan dalam kemarahan menceraikannya. Hal ini tidak membuat Ana menyerah, sebaliknya, hal itu justru memicu aksi belanjanya. Sejak saat itu, untuk mengumpulkan lebih banyak kupon, ia menghabiskan hari-harinya di tempat pembuangan sampah, membeli semua koran dan majalah, memotong setiap kupon, dan bahkan mengambil sisa pasta gigi. Dan karena itu, Anda tidak akan melepaskan apapun yang berharga, dapat digunakan, atau dapat dimakan. Tindakan inilah yang memungkinkannya untuk memahami rahasia kekayaan. Namun suatu hari, ia membuka sebungkus keripik kentang dan mencicipinya. Setelah hanya beberapa gigitan, ia menyadari rasanya aneh, dan keripik tersebut sudah melewati tanggal kadaluarsa. Ia segera menulis surat keluhan kepada perusahaan tersebut, mencela makanan itu sebagai makanan yang tidak berharga. Ia mengira masalahnya sudah selesai, tetapi kemudian Ana menerima balasan dari perusahaan makanan tersebut. Untuk menyatakan permintaan maaf mereka, perusahaan itu bahkan memberinya kupon. Tetapi ketika Ana pergi ke supermarket untuk menukarkan kupon tersebut dengan camilan lain, kasir langsung memahami niatnya. Ia mengetahui dari kasir bahwa perusahaan makanan biasanya mengirimkan kupon kepada pelanggan ketika mereka menerima keluhan untuk memuaskan mereka dan mendapatkan kepercayaan mereka. Ini memberi Ana peluang bisnis lain, dan ia mulai menulis surat keluhan kepada berbagai bisnis. Ia dengan teliti mengurai setiap kekurangan, baik atau buruk, asin atau hambar. Tak lama kemudian, semuanya berjalan persis seperti yang ia prediksi. Setiap pedagang yang ia keluhkan mengirimkan surat permintaan maaf dan kupon untuk pembelian mereka kepada Ana. Ia kemudian membagikan peluang bisnisnya kepada sahabatnya, yang terkejut dengan tumpukan kupon yang tebal itu. Kupon-kupon ini berarti ia bisa mendapatkan apa saja secara gratis di supermarket, praktis seperti uang tunai. Temannya, yang semakin berani, langsung menyarankan untuk menjual kupon dengan harga setengahnya. Bukankah itu akan menghasilkan keuntungan besar? Secara kebetulan, Hei Mei adalah seorang streamer langsung yang cukup terkenal, dan kupon-kupon itu terjual habis hanya dalam beberapa hari. Mereka mulai menulis surat keluhan siang dan malam, tetapi tulisan mereka tidak dapat mengimbangi penjualan. Untuk mendapatkan lebih banyak kupon, mereka mengincar sebuah perusahaan percetakan kupon. Dengan menemukan orang yang tepat di pabrik percetakan, mereka dapat dengan mudah mendapatkan kupon, menghemat waktu dan tenaga sekaligus menghasilkan banyak uang. Jadi, mereka membayar kandidat yang cocok, menjelaskan detailnya kepadanya, dan pemuda itu, setelah mendengar tentang potensi keuntungan, bergabung dengan tim mereka tanpa ragu-ragu. Dia juga mengetahui celah dalam sistem pabrik percetakan. Ternyata pabrik tersebut memproduksi kupon berlebih setiap hari, yang kemudian dibuang. Dengan memanfaatkan ketidakpedulian para pekerja, mereka dapat menyelundupkan kupon-kupon yang dibuang tersebut. Dengan mereka bertiga bekerja sama, Ana berhasil menerima kiriman barang pertamanya, dan jalan menuju kekayaannya pun resmi dimulai. Nantikan part selanjutnya.